sore ini ketemu lagi sama aku Desi. Sore ini kita akan ada di acara Kampus Talk di Kampus Talk Raffles College. Hari ini kedatangan tamu spesial yang sudah diupdate sama teman-teman dari kemarin. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Sore ini kita sudah kedatangan wow, wow, wow. Halo 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 semuanya. Sore ini kita kedatangan tamu jauh jauh tamu dari Aussie, yaitu country manajernya Kitty atau Queensland University, yang mana Queensland University of Technology ini adalah salah satu kampus university partnernya Raffles College. Karena Mbak Justina sudah di sini, mari. Hai Mbak. Halo, sore. Sore, selamat sore Mbak Justina, apa kabar? Selamat sore, baik. Apa kabar nih, Des? Wah, hari ini banyak yang Sehat-sehat? menunggu menunggu live Nah, bersama QT. Since QT adalah salah satu oh, partnershipnya Raffles College, jadi untuk diketahui juga banyak anak-anak dari Raffles College yang memilih untuk transfer ke QT. Gitu. Oke, halo mungkin Mbak, semuanya yang sudah gabung di live streamnya. yes, mungkin Mbak Justina boleh memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman dari Raffles College atau dari luar Raffles College yang ikut bergabung bersama kita sore ini. Makasih, Des. Selamat sore, teman-teman. Jadi, nama saya Justina, tadi yang Isi sudah sebutin sedikit. Jadi, saya sebagai in-country manager yang BC Indonesia. Jadi, saat ini saya in charge untuk selain Indonesia juga Southeast Asia juga sih. Jadi, kalau ada teman-teman ada pertanyaan, apalagi misalnya malu belum bahasa Inggris juga boleh bahasa Indonesiaan, jadi jangan khawatir begitu. Semoga Iya, informasi hari ini bisa ini ya bermanfaat buat teman-teman mengenal lebih betul. jauh mengenai Brisbane, kampusnya juga. Betul. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan selama kita live, teman-teman boleh langsung tulis di kolom chat ya, teman-teman. Jadi seperti yang Mbak Justina tadi bilang, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait QT, teman-teman boleh tanyain ke aku di luar live ini nanti, atau aku bisa sambungin langsung ke Mbak Justina, atau bisa langsung ke Mbak Justina karena Mbak Justina ini fast respon banget, teman-teman. Semoga masih bisa cepat saya balas secepatnya. Oke, aku akan memulainya dengan pertanyaan pertama, Mbak Justina. Bertanya Baik. tentang sejarah dari QT. Gimana tuh sejarahnya QT? Apakah ini udah kampus yang udah lama, atau baru berapa lama gitu? Kemudian lokasinya gitu. Gitu. Thank you, Des. Jadi kalau QUT ini panjangannya mungkin saya sebutin dulu ya ke Queensland University of Technology. Ya, Jadi QUT ini kita sebagai salah satu top university yang ada di Brisbane, Australia. Jadi kita ini public university, jadi universitas negeri ya. ya. Jadi kita saat ini sudah berusia apa namanya lebih dari 30 tahun, dari tepatnya tahun 1989 sudah berdiri. Jadi apa namanya jadi university-nya 1989, tapi ada beberapa fakultas kayak misalnya contoh arsitektur, kita sudah berusia sampai 100 tahun sekarang untuk Uh, fakultas itu. Jadi tergantung dari fakultasnya juga. Kampusnya ya. sendiri resminya 1989. Jadi belum Dan terlalu tua juga ya. sudah tua Masih muda. lumayan, lumayan. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Public University dan sudah sangat lumayan lama, lama sekali sih kalau buat saya ya. Sudah lama gitu. Belum Iya. lahir ya. Iya, belum. Belum lahir. Kemudian Public Public University. Nah, lokasinya di Brisbane. Nah, tepatnya Betul. ya, setahu saya Brisbane ini adalah salah satu wilayah yang nyaman sekali di Aussie gitu, dengan biaya hidup dan accommodation yang menurut saya cukup affordable. Nah, kalau dari kacamata Mbak Justina sendiri gimana nih, as a representatif atau country manajernya dari QT, gimana nih kalau Hmm. lokasi di sana? Jadi kalau Brisbane, jadi sebenarnya kalau dari segi apa itu keramaian,
itu adalah kota terbesar ketiga di Australia, Des. Jadi mungkin kalau kita di Jakarta mungkin lebih apa familiarnya sama Sydney atau Melbourne ya, mungkin Iya, kebanyakan yang mau bener belajar banget. ke Australia. Tapi benarnya kalau Brisbane ini saya rasa paling cocok buat saya juga karena dari pertama segi cuaca itu tidak terlalu ekstrim, jadi nggak misalnya dari winter gitu nggak terlalu dingin, tapi kalau Hmm. misalnya lagi summer juga nggak terlalu ekstrim panasnya gitu. Jadi benernya Queensland ini masih termasuk subtropik sih, jadi nggak terlalu ekstrim cuacanya. 4 musim memang, tapi tidak ekstrim. Ini juga ngaruh di living cost tadi yang Desi juga sempat Hmm. singgung kayaknya. Jadi kalau living cost di Brisbane itu lebih murah jauh dibandingkan kita ke dua kota yang lain yang kita sebutkan Melbourne tadi. gitu. Jadi bedanya bisa sampai per bulan lebih dari 1.000 Australian dollar biaya hidupnya. Jadi kalau Oke, di Brisbane ini cuma sekitar 1.200 sampai 1.600 per bulan sudah cukup Australian dollar ya. hmm. Oke, oke. Gitu. Jadi selain affordable, tempatnya, setahu saya juga banyak tempat wisata ya Mbak, wisata alam di sana, Hmm, di Brisbane betul. itu. Jadi mau main ke sedikit ada ini sebelah kita ada Gold Coast, ya kan? Jadi Iya, kalau betul. apa suka pantai ke situ deket juga. Bahkan di Brisbane tuh ada pantai buatan juga, Des. Oh Nggak gitu. perlu jauh-jauh ke tempat Iya, lain iya, juga. iya. Di dalam kotanya. Iya, di tengah. Gitu. Iya, jadi itu Asik banget. ini ada Dan anak-anak kelas nungguin. Gimana Mbak? Dan oh, gimana? hai. Mungkin apa namanya lokasi kampusnya QUT juga persis di tengah kota Brisbane sih. Jadi Oh, ada dua kampus, yang satunya di namanya Gardens Point, itu persis di sebelahnya Botanical Garden, gitu. Jadi oke. cantik banget. Yang satunya cuma berjarak 3 kilometer dari satunya sih, namanya Kelvin Grove, maaf, selimpet gitu. Itu. Oke, gitu Jadi teman-teman. dua-duanya di city lah. Mm-mm. Itu Nyaman. ya buat teman-teman, jadi mereka punya pandangan nih, walaupun udah ada anak-anak kita ya di sana, tapi buat yang belum dan masih memikirkan akan ke sana, jadi teman-teman punya pandangan nih di Brisbane kayak apa gitu. Nah, kalau itu Betul. tadi kelebihan dari sisi, saya bisa bilang kelebihan ya, kelebihan dari sisi tinggal dan sejarahnya atau cuaca dan segala macam tempatnya gitu. Nah, kalau kelebihan dari sisi akademik yang dipunyai oleh QT ini kira-kira poinnya apa aja nih, Mbak? Hmm. Mungkin aku ceritain sedikit mengenai beberapa prestasi yang terakhir kita dapatin sih. Nggak Boleh. bisa semua sih sebelum nanti kita ngobrol berjam-jam. Jadi mungkin salah satunya yang sering dipakai tolak ukur di Indonesia Times Higher Education kali ya rankingnya. Jadi saat ini Times Higher Education ranking yang 2021 itu menyatakan kalau QUT adalah nomor satu di Australia sama nomor Uh, 14 untuk kategori Young Universities di bawah 50 tahun. Oke. Uh, hmm, Oke. jadi itu dari segi umum, dari Mm-mm. rankingnya secara general ya. Ada juga ranking yang per jurusan. Jadi salah satunya yang paling kita bangga, kita juga nomor satu untuk media and communication di Australia. Oh, Hmm, oke. ini Dia dan menurut US World Ranking, sorry. Itu yang terbaru juga masih 2021. Kemudian mungkin dari bisnis itu Nah, juga kita termasuk top 1% ya di seluruh top 1% bisnis school di seluruh dunia. oke. Jadi kalau kita lihat-lihat di totalin bisnis school di dunia kan ada lebih dari 2.000 ya. Nah, kita Ya. termasuk top 1% ya. Gitu. Karena kita punya namanya triple international accreditation gitu. Yang Oke. pertama di Australia juga yang punya triple crown accreditation ini Nah, untuk itu buat bisnis teman-teman school-nya. kita sama-sama belajar nih. Aku juga jadinya belajar banyak nih. Jadi tahu banyak info tentang QT. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang QT nanti bisa sambil dijawab. Tadi ada salah satu pertanyaan dari student kita tentang bagaimana perkuliahan di sana. Tapi nanti akan kita bahas di ujung ya, teman-teman. Mohon bersabar karena kita mau tahu dulu nih soal seluk-beluk di QT baru kemudian kita sampai ke pertanyaan-pertanyaan ya, teman-teman. Nah, karena di Rafes ini kan kami punya dua jurusan nih, Mbak. Kita punya desain dan kita punya bisnis. Nah, kebanyakan memang anak-anak yang pergi ke sana adalah anak-anak yang bisnis ya. Nah, aku pengen tahu nih kalau misalnya di QT ini gimana tentang apa ada desain ya di sana?
Ada juga. Jadi Keren kalau banget. fakultas desain itu under namanya Fakultas Kreatif Industri, Desi. Oh, oke. Mm-mm. Nah, Oh, nah, dua major ini apakah favorit di sana? Yang mana yang hmm, paling favorit? jadi benarnya kalau dari total fakultas kita ada 6 fakultas sih, Des. Mungkin sekilas aku sebutin aja. Ada bisnis tadi, kemudian ada law, hukum, Mm-mm. ada kreatif industri yang membawa salah satunya desain tadi, ada education, ada juga health, sama science engineering IT. Nah, tadi Hmm. kalau misalnya yang aku lupa sebutin, kalau fakultas desain kita ini ada kerjasama dengan BMW di Jerman. Oh, Jadi kalau misalnya teman-teman nanti abis gini cari di Instagram ada namanya BMW plus QT Design Academy, itu salah satu bentuk apa ya pengakuan industri terhadap jurusan desain kita sih. Gitu. wow. Jadi bisa magang sama mereka juga sih. Gitu. Terus, oh ya, kalau dari bisnis juga salah satu keunggulannya, kita juga fokus di entrepreneurship sih, Des. Jadi, tahun kemarin itu ada penghargaan juga jadi dari namanya The Educator Magazine, itu ada dia apa namanya klasifikasikan 10 kampus yang most innovative. Nah, salah satunya di situ ada QT. Oh, oke. Jadi salah satunya QT. Oke, nah itu banyak Gitu. sekali kelebihannya QT yang teman-teman tanyakan atau pengen tahu gitu. Jadi lebih bisa menimbang-nimbang nih. Untuk major Hmm. favorit berarti masih dikuasai sama bisnis ya, dikuasai. Hmm. Kalau dari Indonesia memang masih bisnis yang favorit. Oke, lebih Mm-mm. banyak ke bisnis ya. Kalau untuk student internasional, since kita tahu kalau di Aussie ini anak Indo kan lumayan banyak tuh, Mbak Hmm. gitu. Kalau di QT sendiri gimana? Siswa internasionalnya banyak nggak? Berapa kira-kira? Sebenarnya kalau saya lihat kebanyakan memang anak Indonesia di Australia banyak, tapi kebanyakan ke Australia Sydney sama Melbourne, Des. Nggak tahu kenapa semua pada ngumpul di situ. Jadi kalau misalnya di Brisbane, justru keunggulannya kita tidak terlalu banyak anak Indonesia kan ngapain kita jauh-jauh ke Australia belajarnya sekolah sama anak-anak Indo semua ya toh. Betul, Jadi kita setuju. nggak dapat malah yang tujuan utamanya ya kan. Betul. Jadi kalau dari komposisi yang apa namanya siswa internasional, Mm-mm. orang Indonesia tidak termasuk 5 besar sih, termasuk 10 besar tapi tidak termasuk 5 besar yang ada di Oke, QT sama 10 besar. Oke. nationality-nya. Paling banyak Jadi dari kalau mana? dari saat ini kita yang top 5 itu ada dari China, kemudian dari berarti kita ada 140 negara sih siswanya sih. Oke. Itu dari US juga ada, dari semua belahan dunia sih benernya. Nggak ada yang ke sana ya? Wow. Hmm, Dari US aja tapi Aussie loh teman-teman. betul. Dan ke QT, ke Queensland University of Hmm, Technology. Oke, oke, oke. Jadi kita Berarti praktikal banget mungkin ya. Jadi mereka Mm-mm. seneng nggak cuma belajar teori doang kali deh. Hmm. Oh, komposisinya kurang lebih ya antara seimbang ya antara praktek dan Oh, teori kalau di sana atau betul. gitu. Jadi sesuai dengan motonya the UC for the real world. Jadi mesti semua yang program kita ada mesti harus banyak komponen komponen prakteknya, Des. Jadi kalau teman-teman di sana nanti akan menemukan yang namanya Work Integrated Learning atau WIL, biasanya kalau di website kita baca. Ada juga namanya internship atau yang namanya project. Nah, itu semuanya kita akan mesti terjun terjun ke industri langsung ya sesuai dengan jurusannya. Oke. Jadi Gitu. selama kuliah juga teman-teman akan diajarkan prakteknya langsung untuk terjun ke industri langsung. Jadi once mereka selesai nih dari studinya, mereka udah benar-benar ready nih menghadapi yang namanya dunia kerja. Betul. Mm-mm. Oke. Jadi nggak tolah-toleh lagi gitu kan waktu kita Betul. sudah tahu mau ngapain. Kalau kira-kira kalau student Indonya berapa banyak di sana? Ratusan pasti ya, tapi mungkin ratusan ya. Enggak Ada ya? lah, betul. Ada ratusan tapi nggak sampai kita masuk 10 besar tidak sih. Soalnya kita juga ada yang namanya student apa namanya Indonesian Student Association at QT. Jadi ISAQ. Mereka juga ada Instagramnya juga kalau mau di follow atau nama Hmm. Indonesia PPI ya. Persatuan Pelajar Indonesia Australia yang punya QT sendiri ada. Mhm. Jadi Oh, silakan oke. di follow juga kalau pengen ngomong-ngomong sama yang seusia. Mungkin kalau kita sudah agak di atas mereka kali ya deh. Kalau biar ngomong seusia bisa kontak Iya. ISAQ juga. Mereka
baik-baik kok anaknya. Cepat kalau balas. Jadi sharing secara langsung sama anak-anak yang udah ada di sana ya. Betul. Oke, oke, oke. Jadi gitu ya teman-teman, kalau mau penasaran silahkan di follow tadi yang di info sama Mbak Justina. Nah, Kak, ini yang paling paling banyak nih menjadi concernnya anak-anak itu adalah harga. Harga Hmm, dari kita punyanya desain sama bisnis, jadi mereka paling penasaran itu dengan harga sih sebenarnya untuk anak-anak QT. mm-mm, Saya sih tahu betul. itu affordable, affordable secara biaya dengan kualitas yang juga bagus. Tapi mungkin teman-teman pengen tahu realnya nih untuk QT berapa, di range berapa. Hmm, Untuk per jadi kalau maaf, Des, per apa tadi? boleh per year atau per term atau Oh, semester. oke. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti apa bicara diskusi dengan orang tua, yang perlu disiapkan untuk tuition fee-nya adalah per tahun itu sekitar 300 jutaan sih. Jadi kalau kita ngomongin bisnis itu 31.100 per tahun. Kemudian kalau desain itu adalah 32.500 per tahun. Tapi jangan Oke. lupa kita perlu bagi dua ini karena ini kan per tahun, tapi benarnya kita bayar per semester gitu, Des. Jadi separuhnya sekitar 160 jutaan ya kalau per semester. Hmm, 90. betul. Kemudian jangan lupa juga kalau nilainya bagus, jadi tergantung dari skala GPA-nya di Raffles. Kalau misalnya saya umumkan di Indonesia kan kita skala GPA maksimal 4. Jadi kalau kita dapat 3,3, itu otomatis kita bisa dapatkan yang namanya International Merit Scholarship. Oh, Scholarship jadi IMS kan biasanya disingkat. Disingkat, sorry. Jadi itu kita bisa dapat potongan 25% per semester. Lumayan sih ya. scholarship, merit scholarship itu berlaku untuk anak-anak yang transfer juga nggak, Mbak? Atau harus yang starting dari awal? Berlaku juga? Berlaku juga asal tadi GPA-nya masuk. Oh, jadi begitu Mm-mm. mereka masuk, kalau misalnya GPA-nya udah bagus gitu, mereka udah bisa langsung daftar untuk itu ya, merit scholarship. Tidak perlu daftar lagi, Des. Jadi nanti Oh, waktu berlaku apply, juga. Oh, oke. kemudian ada tim khusus untuk admission yang menilai Ah, kualifikasi transkrip dan sebagainya. Nah, kalau nanti GPA-nya sudah cukup, maaf, itu nanti langsung di offer letter akan dapat scholarship letternya juga, oh, gitu. oke. Mm-mm. Kalau Ya boleh itu tahu di maksimal GPA itu skala up gimana, Des? sama sih, Pakai 4 4 juga. juga? 4 ya? Iya. Oke, jadi 3,3 juga sama, maaf. Nah, itu tuh teman-teman yang mau mendaftar, mau bercita-cita pengen transfer ke QT dari sekarang mungkin sudah bisa mempersiapkan nilainya, dibagusin ya, teman-teman. Semangat. Dibagusin jadi once masuk udah bisa tuh dapat merit scholarship gitu. Salah Hmm, satu dan nilainya bagus gitu. buat Dan memacu ini ya, memacu nilai bagus, lumayan memacu belajar. saving betul. Sisanya bisa buat jajan atau jalan-jalan karena Brisbane keren banget, perlu dieksplor. Gitu. Jadi Betul. kan, kalau kuliah berarti sambil harus diimbangin dengan jalan-jalan juga ya, Mbak. Boleh ke Japatan juga, Des. Ke Japatan juga boleh di Iya, Australia. iya, oke. Jadi, Kemudian kalau uh, kalau living cost-nya per bulan tadi kan cuma round ya. Kalau misalnya kira-kira yang harus disiapkan anak-anak ini per bulan kalau tinggal di wilayah Brisbane ini berapa per bulan? jadi kalau di luar tuition fee tadi, Hmm. tuition fee kan per apa namanya semester sekitar 160 jutaan. Nah, untuk biaya hidup di luar itu, kayak misalnya kita tinggal di apartemen atau ya homestay ataupun untuk transportasi, untuk makan, kita perlu siapkan antara 1.200 sampai 1.600 per bulan kalau di Brisbane. Cukup Hmm. affordable Itu ya lebih untuk affordable banget. Kalau kita di Sydney, Melbourne, kita mesti keluarkan lebih dari 2.500 per bulan. iya, betul. Betul di sana Mm-mm. di sana sistemnya pakai per weeks juga ya rentalnya dan cukup tinggi juga pricey. Betul. Jadi kalau misalnya apa tuh namanya properti di Brisbane tuh memang lebih murah dibandingkan Sydney atau Melbourne, makanya lebih bisa affordable living cost-nya. Hmm. By the way, aku penasaran kalau tadi uang tuition fee itu yang sebesar 30.000 per year atau 31.000 untuk desain ini sudah mengcover semua nggak ya Mbak? Biasanya kan anak-anak akan ada yang namanya masih ada yang namanya harus bayar student pass, kemudian masih ada yang library dan segala macam. Apa itu udah semuanya
kepentingan dia di Itu untuk tuition fee aja sih, Des. Jadi kalau misalnya eh, kalau misalnya kartu siswa biasa sudah gratis juga sih, nggak ada fee lagi. Yang perlu dia siapkan mungkin nanti uang buku. Nah, biasanya kalau per semester itu kita cara kasaran hitung bukunya ada 4 sih. Jadi Mm-mm. biasanya satu buku juga antara $100 gitu. Nah, itu Oh, tidak ditarik sama kampus nanti. Soalnya kan kadang ada student yang oh nggak usah beli tapi pinjam aja atau beli bekas, oh, otomatis tidak oke. mahal itu. Jadi Itu optional ya. perkiraan kita dapat gitu. Jadi optional. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan itu sebagai opsi kalau misalnya mereka mau beli gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa bisa pinjam di kampus. Pinjam di Betul. kampus. Jangan jangan lupa juga bisa kerja part time tadi. Jadi misalnya kita dari apa kerja part time itu biasanya bisa bantu untuk tutup biaya hidup sih. Ya kalau tuition fee-nya nggak bisa sih, tapi untuk living cost bisa dari tadi kerja part time di Brisbane. Nah, kalau kita ngomongin kerja part-time, kalau di sana berapa lama ya Mbak biasanya kalau sebulan? Sorry, seminggu gitu. Biasanya kan kalau di tempat lain ada yang 15 sampai 20 ya normally ya per minggu. Kalau Betul. di UT sendiri berapa tuh? Kalau di seluruh Australia sini saya ngomongnya, jadi begitu kita dapat student visa, kita sudah mendapatkan hak untuk kerja part-time. Nah, itu lamanya adalah 40 jam per 2 minggu. Biasanya kita supaya gampang, oh 20 jam per minggu, kayak gitu dibagi rata. Gitu. Jadi Kalau benarnya banyak juga sih waktunya. Oh, itu kalau selama semester aktif ya, Des. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi semester break, atau Mm-mm. summer, lagi libur, itu tidak dibatasi jamnya. Bisa kerja part-time, apa, sekuat kalian jamnya. Jadi kalau yang dibatasi selama masih ada kelas yang aktif itu dibatasin. Oh, oke. Nah, untuk Gitu. nyari part-time itu sendiri, biasanya dari kampus bakalan kasih mereka opsi nggak ya pilihan atau nyaranin kemana atau biasanya diumumin di kampus atau mereka harus nyari sendiri? Kalau kerja part time karena biasanya tidak sesuai dengan jurusan tuh Des. Jadi mungkin kayak di kafe atau swalayan itu mesti cari sendiri. Jadi kalau Nggak misalnya apa-apa. itu gunanya ada ISIQ tadi ada PPIA. Jadi misalnya di situ kan kita punya komunitas anak-anak yang sudah lama di sana. Nah itu yang mereka biasanya bisa bantu kita untuk rekomendasi tempat mana yang mereka dulu kerja part time dan sebagainya. Biasanya lebih mudah kalau kita sudah punya koneksi istilahnya kayak gitu. Betul betul. Oh, jadi benar sih bisa sharing sama yang udah di sana gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke sana bisa langsung gabung, lalu sharing-sharing soal mau part-time di mana dan ngapain aja. Banyak sih sebenarnya kalau saya lihat teman-teman atau student-student saya yang udah pernah pergi ke sana, cukup mudah sih menemukan untuk part-time ya. Betul. Apalagi di Mudah sekali. Oke, kalau kalau kita moving ke tempat tinggal nih. Nah, biasanya ini concern orang tua ya, Mbak. Mbak, biasanya ada dorm nggak di sana? Tinggalnya off campus atau on campus gitu. Nah, kalau di sana kita punya opsi apa aja kalau di QT? Jadi opsinya juga banyak, Des. Memang sih kita tidak punya asrama yang kita punyai sendiri, tapi Hmm? kita ada kerjasama dengan kayak badan-badan ya penyedia akomodasi ya. Jadi kita namakan biasanya student apartment gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin yang apa namanya tinggal di apartemen itu ada beberapa yang dekat kampus bahkan jalan kakinya cuma 5 menit. Oke. Atau misalnya pingin tinggal sama kayak semacam orang tua angkat di sana juga ada homestay juga akan bisa dibantu. Jadi di website QT itu ada bagian untuk khusus accommodation service. Tinggal masuk ke situ aja nanti akan ada divisi khusus yang akan bantu untuk cari itu. Oke. Nggak usah Nah, kalau khawatir. untuk anak-anak yang masih underage, itu apakah Mhm. apakah memerlukan orang tua angkat atau akan di-provide dari kampus? Kalau yang untuk underage? Yang belum Atau 18 itu enggak? paling mudah kita terima 17 tes. Jadi di bawah 17 belum bisa. Tapi sepertinya anak-anak yang sudah dari Lafres sudah lebih biasanya ya, untungnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya belum pun, berarti mesti homestay dulu. Jadi homestay, nanti juga ada semacam guardian yang Oke. mesti apa namanya, diatur juga sebelum berangkat ke Brisbane. Oh, oke. Berarti segala Ada sesuatunya guardian. disiapkan dari sejak mereka berangkat dari Indonesia ya. Siapa tahu Betul. nanti mereka transfer lalu kemudian adiknya mau ikut, mau langsung pergi ke Ya, sana ya, gitu. siapa tahu. Kemudian atau saudara-saudara atau teman-temannya jadi bisa jadi info tambahan nih buat teman-teman yang mau pergi ke sana. Betul.
Nah, oke, untuk anak-anak yang tadi tinggal di dorm, meskipun bukan yang punyanya QT, mereka tetap bisa berada di Aussie ya. Berarti kalau kalau dari pernyataan Mbak Justina bahwa mereka boleh kerja lebih lama daripada hari biasa, berarti mereka nggak harus pulang atau meninggalkan Aussie ya Hmm. selama break itu atau selama libur. Atau semester break tadi ya, atau misalnya semasa summer boleh, silakan kalau misalnya mau tetap stay di Australia. Nice, Mm-mm. jadi bisa digunakan buat nyari duit buat liburan. Biasanya kalau summer justru memang kita dapat gajinya lebih banyak, Des, Iya betul ya, breaknya. Mm-mm. karena kerjanya lebih banyak butuhnya, betul 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 betul. Mhm. Ini tadi ada pertanyaan apa ya? Sebentar ya. Oke. Kemudian kalau untuk internship-nya tadi ini salah satu kelebihannya adalah tadi internship ya. Internship ini udah dijelasin juga bekerja sama dengan Jerman, perusahaan di Jerman dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kampus memberikan opsi dong kepada anak-anak untuk tempat internship-nya sendiri atau mereka harus mencari sendiri. Sebenarnya tergantung programnya juga, Des. Jadi ada beberapa program yang internship itu diharuskan. Jadi Mm-mm. kalau misalnya diharuskan itu berarti mereka nggak bisa lulus kalau nggak magang kan. Nah itu Heeh. akan kita bantu akan cari. Gitu. Contoh misalnya kayak project, nah itu akan ada divisi khusus yang akan bantu kita untuk menempatkan perusahaan yang tempat kita ngadain project tadi. Jadi dalam project ini biasanya dikelompokkan dalam satu grup ada 5 orang. Nah, Oh, oke. jadi nanti kita akan ada proses seleksinya sih. Jadi kita bukan milih oh perusahaan A B C tapi tidak. Jadi kita pilih A, kita tertarik dengan A, dan nanti kita mesti melalui proses seleksinya. Kalau misalnya A ternyata tidak lolos, nah berarti kita akan dicarikan B dan seterusnya kayak gitu. Oh, enak Karena kalau kita banget. dari pertama kita kasih oh ini 5 kamu yang pilih nanti tidak adilnya buat mereka perusahaannya ya kan. Jadi kita mesti kayak gitu prosesnya. Betul, betul, betul. Tapi itu adalah salah satu kabar baik di mana teman-teman internshipnya diurusin gitu, dicariin sama kampusnya. Jadi nggak perlu pusing-pusing karena ada banyak partner juga yang bisa menjadi pilihan. Iya kan? Tapi mungkin Daripada saya mesti tekankan sedikit kalau perbedaan kata biasanya kalau internship ini ada beberapa tadi ada internship ada work integrated learning ada yang oke. namanya apa tadi project jadi itu agak beda sebenarnya jadi kalau misalnya apa namanya project itu kita tidak kerja tiap hari di perusahaan itu tapi kita akan apa dikasih suatu case yang benar-benar dialami suatu perusahaan kita mesti research jadi kita mesti come up dengan satu solusi yang mereka bisa pakai juga dan mesti ada laporan yang bisa dipertanggungjawabkan dari proyek ini begitu. Oh, oke. Jadi Mm-mm. perbedaannya kayak gitu. Lebih ke part-time profesional nggak sih? Jenisnya seperti part-time gitu karena mengerjakan project tapi profesional, lebih Mm-mm. profesional begitu ya. Betul. Jadi kalau kalau internship kan kita mesti kayak ya, orang yang sudah bekerja di sana setiap hari mesti masuk dan mengerjakan hal yang monoton gitu kan. Tapi kalau misalnya proyek lebih research penelitian gitu Iya. tadi. Oke. Jadi ada satu project yang mereka kerjakan. Mm-mm. Nah, biasanya Betul. biasanya concern orang tua ini juga soal makanan ya anak-anak apalagi anak-anak Indo yang baru pergi ya dari negaranya itu pasti kalau pergi ke satu negara tertentu nyarinya makanan-makanan Oh, ya di negara manapun mereka pasti mencari restoran yang ada Chinese food dan Asian segala food. Iya, sama saya juga nggak bisa kalau nggak makan nasi. macam. Nah, kalau di QT sendiri gimana nih, Mbak Hmm. Justina? Apakah mereka gampang untuk menemukan makanan-makanan Indonesia? Nah, dan untuk makanan sendiri, apakah mudah ditemukan di sekitar kampus? Hmm. Gitu. Kebetulan tadi karena mungkin karena lokasinya yang penting banget tadi ya, Des. Jadi karena kita lokasinya persis di tengah kota, jadi untuk kemanapun atau cari apapun mudah sih. Termasuk misalnya kita cari makanan masakan Asian, banyak banget. Jadi kalau misalnya kapan hari saya di sana juga tiap hari saya mencoba masakan yang berbeda. Jadi mungkin hari ini Thailand, besoknya Jepang, besoknya lagi Oke. Taiwan gitu kan. Males masak Indonesia soalnya kan kalau Indonesia tiap hari ada tapi ada sih kalau mau jadi apa namanya di waktu itu saya juga sempat tinggal di salah satu apartemen yang namanya Student One itu salah satu partner beauty juga nah tuh persis di bawahnya itu sudah banyak kafe-kafe restoran yang kecil-kecil itu misalnya males masak gitu Oke. jadi tinggal beli di bawah gitu nggak sampai 10 menit paling 5 menit bahkan nggak nyampe ya coba turun saja sudah nyampe deh begitu itu Asian food Dan juga harganya banyak. juga affordable ya, Mbak? Mm-mm.
Kalau lebih Oke, affordable lagi masak sendiri karena di apartemen juga ada kitchen kok. bener, bener, bener. Jadi kayaknya gitu ya, Hmm. anak udah masak sendiri. Iya, iya, iya. Jadi mudah nih Banyak untuk Asian banyak Asian groceries juga, maksudnya toko yang jual kayak misalnya Indomie kayak gitu atau terasi kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak perlu bawa juga sih. Oke. Hiburan yang lain selain pantai dan segala macamnya juga oke lah ya, bioskop dan segala macamnya deket juga di sana karena memang berada di tengah kota jadi sepertinya Mm-mm. kemana-mana gampang ya untuk Mungkin QT yang suka ini. konser atau mungkin mau lihat apa namanya pekan-pekan olahraga gitu sering banyak di apa By the way, ini pekan di kalau competition. mau ke Sydney atau Melbourne berapa lama ya kalau dari Brisbane, Mbak Kalau Yustin? kita naik pesawat itu cuma 1 jam aja sih, Des. Oke, kalau by By car ya. Aha. Biasanya kalau misalnya kita apa, pengen bertualang waktu liburan gitu, saya juga pernah sih road trip gitu, ya kan? Dari apa namanya Brisbane ke Ya. Sydney itu nyetir 10 jaman. Oh Nah ya, itu oke. cantik banget. Jadi kita melewati pantai-pantai gitu, daerah kayak apa itu lighthouse kayak gitu. Jadi pasti berhenti-berhenti gitu. Jadi makanya 10 jam. Jadi Asik sih. not that far. Kalau misalnya buat liburan bisa lah, nggak gitu jauh gitu bisa Nyewa main-main. mobil gitu. Iya, nyewa mobil, bisa driving sendiri. Iya. Kalau mau cepet ya flight aja, pesawat aja 1 jam doang. Iya bener sih, lebih simpel main ke kota, ke Sydney or Melbourne. Nah kalau untuk intake-nya di sana berapa kali? Kalau misalnya buat anak-anak yang baru atau yang transfer ini berapa kali di sana? Untuk desain dan bisnis apakah beda? Intake-nya benernya kalau secara umum ada dua, Des, itu Februari dan Juli setiap tahun. Nah, khusus untuk bisnis ada tambahan satu di bulan November. Jadi Oke, kalau program-program bisnis, intake-nya 3 kali setahun, Februari, Juli, dan November. Tapi kalau desain cuma Februari sama Juli. oke. Februari dan Juli. Ya, aku juga sambil belajar nih. Sambil belajar juga. Oke. Tadi, oke, aku mau menjawab pertanyaannya teman-teman sebelum eh, mengakhiri nanti. Masih ada meninggalkan beberapa pertanyaan. Masih berhutang gitu. Masih berhutang. Em, untuk teman-teman yang tadi nanya, ya jauh banget lagi di atas. Mungkin bisa diketik lagi yang tadi bertanya loh. Iya. Mungkin bisa ketik lagi buat yang tadi bertanya. Em, Hai. Oke. Sebentar ya Mbak. Aku cari dulu. Santai aja. Bagaimana bagaimana siswa dari Arsi hendak kuliah di sana? Tadi ini dari Justin ya. Tadi udah dijelasin sih sama Mbak Justina ya. Kalau kalau misalnya kamu mau dapat scholarship, kamu harus menyiapkan nilai kamu yang bagus. Persiapan-persiapan Betul. lain tentunya. Oh ya, untuk IELTS dan IELTS ya. Kalau ke Aussie itu Hmm, IELTS. Nah, untuk IELTS-nya boleh IELTS, standarnya. boleh TOEFL kok. Oh, boleh TOEFL Jadi kalau juga ke. misalnya nggak masalah, Oh, Dis. Jadi TOEFL-nya mesti IBT tapi ya. oke. Jadi kalau misalnya IELTS itu perlu siapin 6.5, no band less than 6 sih. Harusnya nggak terlalu susah ya. Iya, 6.5 harusnya bisa lah. Anak-anak Rafes bisa harusnya. Pasti. Sudah tiap hari juga makanya. Kemudian pertanyaan kedua dari Albertus di dormitory di dorm atau ada pilihan Mm-mm. lain? Tadi udah dijawab juga sih sama Mbak Justina. Jadi ada beberapa pilihan, bisa homestay, bisa dorm Homestay tapi bukan atau miliknya sendiri tapi deket. deket Ya, banget. kemudian Jadi ya mungkin sedikit tambahan itu mereka biasanya ada rate khusus untuk siswa QT Des. Jadi contohnya misalnya pilih kan ada banyak pilihan providernya. Salah satunya misalnya Igloo. Nah, dia oh, punya khusus rate untuk anak-anak QT kayak oh, gitu. Jadi lebih murah daripada misalnya kita nggak sebut oh kita anak mana kayak gitu dapat rate yang biasa nanti. tapi itu harus menggunakan student pass atau Oh, identity card. Oh, nggak perlu. Cuma tinggal ada bilang, ada linknya khusus nanti di website dia. Tinggal oh, klik yang QT gitu. dia bisa langsung tahu dari link khususnya. Untuk teman-teman Betul. yang eh, mau nanya, silahkan nanya teman-teman.
Kalau untuk itu tadi untuk dorm ya. Kalau untuk yang tinggal di apartemen atau apa ya, sharing home ya. Kalau di QT itu namanya apa kalau sharing home? Jadi satu rumah disewakan lalu anak-anak bisa tinggal bareng di sana, itu kalau di QT namanya apa ya? Itu range-nya berapa? Berarti, iya. Kalau apa, berarti tadi yang saya bilang itu student apartment sih, Des. Jadi itu sudah Oh, full furnish. Jadi kalau misalnya kita masuk ke websitenya, kita bisa pilih, oh ini ada yang satu apartemen studio cuma buat saya sendiri, nah itu akan lebih mahal. Nah tapi itu sudah termasuk juga ada dapurnya, kemudian sudah ada bednya, ada ranjangnya, oh, lengkap sih. Kemudian kalau misalnya apa namanya, ruang cuci dari laundry itu biasanya ada beberapa lantai akan gabung bersama sih, tidak di dalam apartemen. Atau misalnya kita nggak mau sendirian, kita bisa pilih apartemen yang isinya 4 kamar, 3 kamar, atau 2 kamar. Itu beda, harganya beda semua nanti. Begitu, tergantung kita apa ya, lebih suka privacy atau lebih suka rame-rame gitu sih. betul, betul. Iya, iya, iya. Nah, itu pilihannya banyak ya, teman-teman. Kalau yang Betul. satu rumah punya warga gitu, misalnya disewain, itu nggak ada ya kalau di sana, Hmm. Mbak? Ada sih, jadi kalau misalnya masuk ke website QT, kita ada bagian namanya Countdown to QT. Nah, itu sebenarnya komunitas yang dikelola sama current student juga yang masih belajar di sana. Nah, di situ biasanya ada link juga ke halaman page-nya Facebook mereka. Jadi di situ biasanya kalau ada student mau posting, oh, aku punya kamar kosong nih, mereka akan posting di Facebook itu. Jadi bisa kontak Oh, langsung sama merekanya, bukan dari kampus sih. oke. Gitu. Atau Nice. di Jadi, bagian akomodasi juga, misalnya kita mau yang private apartment, jadi yang bukan student apartment, itu ada websitenya juga sih yang kita bisa pilih. Itu klik aja nanti akan keluar siapa yang lagi menawarkan tempat-tempat yang lagi nyari penyewa gitu. hmm, oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Kalau Gitu. misalnya ada Tapi mungkin pertanyaan, ini deh, bisa saya sarankan, mungkin kalau pertama kali datang di hmm? student apartment dulu karena lebih nyaman tadi. Semua sudah Lebih sesuai. tersedia. Nah, setelah kita Lebih di sesuai. sana, baru kita inspek dulu, oh apartemen BC ini benar-benar sesuai nggak sih kayak fotonya, kayak itu baru nanti kita deal dengan mereka, baru pindah gitu. Jadi kalau pertama lebih aman kita ambil yang sudah pasti lah, saya kayak Iya. gitu ya. Itu Mm-mm. berarti on campus ya masuknya? On campus ya, Mbak? Uh, kita Atau nggak enggak? punya on campus. Uh-uh. Oh, dia berada dekat aja yang tadi walk-in cuma Hmm, 5 menit itu ya? Oke, betul. Cuma lima oke. menit jalan Jadi, kaki sudah nyampe. oke, oke, oke. Jadi safe juga sih ya, bener. Dan itu semua bisa diakses dari web yang tadi Mbak Justina share ke kita. Betul, Kalau teman-teman ada yang masih bingung tuh apa aja tadi webnya, nanti boleh kontak aku akan sambungkan langsung dengan betul. Mbak Justina. Nah, untuk jenis scholarship-nya, tadi kan salah satunya adalah merit scholarship. Ada nggak scholarship lain, jenis scholarship lain ketika teman-teman entering year 3 ya berarti ya kalau dari Raffles. Ya. Ada nggak Saat ini kita masih adanya International Merit Scholarship tadi sih. Yes, jadi Oh, belum ada yang lain. Tapi mm-mm. misalnya ada yang baru, pasti akan kita posting di website juga sih. Jadi keep liatin liatin Instagramnya Cutie untuk tahu updateannya ya teman-teman. Nah, aku punya dua pertanyaan terakhir nih untuk Ya, Mbak Justina. Karena waktu kita yang juga singkat, Mbak Justina harus mengikuti QT. Ini waktunya, kita mengikuti waktunya QT ya teman-teman. Oke, untuk syarat pendaftaran tadi udah dibilang untuk IELTS ada 6 poin, 6,5 ya untuk IELTS ya. Kemudian betul. nilai minimal, ya betul ya. Kemudian, Betul. oke, ini mungkin ada pertanyaan, mungkin ada info lain yang Mbak Justina pengen share ke kita. Oh, Hmm. kesempatan bekerja setelah lulus ini gimana? Apakah biasanya ada kampus-kampus yang memberikan kesempatan bekerja untuk student-studentnya? Kalau QT gimana? Hmm. Sebenarnya kalau di kita juga ada yang namanya Career Hub. Jadi teman-teman kalau misalnya perlu bantuan pun, bahkan kalau misalnya ingin cari apa namanya kerja, cari buat tempat buat internship yang sesuai dengan jurusan, waktu selama liburan pun kita ada yang punya namanya OCX dari Australia Experience. Nah itu juga free, tinggal kita mengajukan diri aja mau ikut. Nah
Jadi nanti ada divisi khusus dari QT yang akan bisa bantu. Nah, itu juga nanti misalnya kita sudah mau lulus kemudian mencari kerja, kita juga bisa ke karir hub ini akan dibantu misalnya kita butuh bantuan untuk periksa CV kita sudah bagus belum, kemudian mau latihan interview nanti akan bisa juga diaturkan sama mereka. Terus Oke. apa namanya? Kalau di secara umum sih kalau di Australia kita juga ada yang namanya post study work visa. Jadi post study work visa ini graduate visa yang mengizinkan kita kerja, mencari kerja 2 tahun setelah kita lulus dari program kita di Australia. Jadi itu apa namanya syaratnya mesti kita program yang kita ambil di Australia minimal S1, jadi Oke. bukan diploma. Dan syarat kedua mesti di sana belajarnya minimal 2 tahun. Hmm. Oke. Jadi kalau misalnya S1-nya masih kurang, maaf, ya mesti lanjut S2 dulu, baru mesti minimal 2 tahun. Nah setelah itu Oh, bisa tinggal 2 tahun lagi di Australia untuk mencari kerja. Itu mengajukan visa yang namanya post study work visa tadi. oh, post study work Gitu. visa. Nah, itu good news juga nih buat teman-teman yang mau transfer. Pas tuh kan, berarti dari kita 1 tahun setengah, kemudian kalau lancar 1 tahun setengah, Masternya. harusnya harusnya lancar sih ya. Nah, kalau misalnya enggak, jadi teman-teman harus melanjutkan S2-nya dulu atau masternya dulu di sana, baru kemudian mengajukan itu tadi. Apakah Betul. ada info yang ingin disampaikan kepada kita yang dirasa kurang tadi ya? Kalau karena kalau misalnya enggak, aku mau nanya tips nih sebagai pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman nanti kalau penasaran lihat kampusnya kayak apa, seberapa besarnya, kita di website itu ada namanya virtual virtual tour atau 3D tour ya. Nah, di situ bisa lihat 3D. Jadi kalau kampusnya misalnya kita pengen ya labnya desain, itu diklik aja nanti ada 3D, bisa diputerin labnya itu kayak apa, kayak gitu. Ya, Jadi jadi selama kita kan nggak bisa ke sana langsung karena bordernya masih tutup, nah itu bisa dilihat dari ini virtual tournya ini dia ada di website qt.edu.au. Hmm, oke, jadi teman-teman bisa lihat nih QT gimana secara virtual. Bisa betul. kampus virtual ke sana, ke sana. Bisa merasakan kayak setidaknya di sana gitu ya. Tesnya langsung ya. Oke deh, karena waktu kita nggak terlalu banyak nih bisa ngobrol, waktu yang cukup singkat untuk menutup perbincangan kita hari ini. Aduh, aku senang sekali nih bisa ngobrol hari ini. Untuk Saya menutup senang perbincangan deh. kita hari ini, aku pengen Mbak Justina kasih tips untuk teman-teman atau adik-adik yang masih berpikir pengen studi ke OSI, khususnya ke QT. Ini apa aja yang harus disiapkan, tipsnya gimana gitu untuk teman-teman yang Hmm. mau. Mungkin sedikit aja pesan saya, mungkin teman-teman bisa apa melakukan persiapan yang lebih matang sebelum berangkat, ya terutama dari segi tadi akademis, baik kemampuan bahasa Inggris ataupun dari akademis yang lain, juga mental ya, karena di sana Iya. kita sendirian toh, jadi nanti tidak ada orang tua di sana, gitu kan. Biasanya juga nggak ada mbak ya kan pastinya, jadi kita mesti bisa lebih mandiri. Betul. Jadi kalau misalnya Inggrisnya sudah jago pun, tapi juga kita mesti apa sering-sering latihan ya, karena meskipun kita IELTS-nya bagus, belum tentu tadi sudah terbiasa dengan cara ngomong dan sebagainya. Hmm. Jadi mungkin banyak persiapan aja sih ya. Lebih ke Dan beri personal. waktu, waktu kita sudah di sana, beri waktu kita sendiri untuk beradaptasi. Jangan sampai sehari di sana sudah mau pulang. Nah itu kan nanti kasihan orang tua ya loh. Jadi beri waktu kita kayak ya beberapa 2 minggu lah untuk kita beradaptasi kayak gitu. Oke deh, oke deh. Gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali Mbak atas Saya waktunya hari terima ini di kasih. Raffles College. Aku personal mewakili Raffles College juga senang banget hari ini bisa ngobrol dan menambah banyak sekali informasi. Semoga informasi yang hari ini kita share bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang bingung menentukan mau kemana, mau berangkat kapan ke QT gitu, atau transfer kemana. Nah, QT ini bisa jadi salah satu pilihan yang baik bagi teman-teman. Senang sekali hari ini bisa ngobrol. Aku harap lain kali bisa ngobrol lagi sama Mbak Justina Iya, dengan pasti. Semoga ada lagi. topik yang lain yang lebih menarik juga. Makasih ya untuk hari Hmm, ini Mbak Justina dan terima terima kasih kasih. teman-teman yang sudah nonton. Sampai Oke, ketemu di lain Desi. kesempatan. Thank you. Sore.
Bye-bye.